Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner. VVoice tidak mematuhi konsensus global, guys. Apa saya bilang tidak mematuhi konsensus global? Simak terus video ini, guys. Oke teman-teman, informasinya kemarin ya teman-teman ya, VVoice sudah melakukan barter di marketplace-nya dalam tahap uji coba ya teman-teman ya. Oke, nah di sini saya akan beritahu teman-teman kenapa VVoice tidak mematuhi konsensus global atau tidak mendukung konsensus global. Oke, kita tunjukkan ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. The Voice of Pi Decentralized Mall memulai fase pengujiannya kemarin. Nah, ini ya teman-teman, satu poinnya. VVoice atau Voice of Pi ini kemarin memulai fase pengujiannya ya teman-teman ya. Kemudian menarik banyak perhatian dan menarik puluhan ribu transaksi dalam beberapa jam setelah peluncurannya. Oke, infonya di sini sudah ada puluhan ribu transaksi dalam beberapa jam ya setelah berita peluncurannya teman-teman. Kemudian di sini dengan harga barter item khusus yang melebihi $100 per satu Pi. Oke, teman-teman, di sini ya. Di sini mereka menerapkan harga $100 per satu Pi ya, teman-teman ya. Jadi mereka konsensusnya satu Pi itu $100. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian platform baru ini merevolusi cara konsumen berinteraksi dengan pedagang dan memperdagangkan barang. Kemudian, The Voice of Pi, sebuah proyek ambisius yang dibangun berdasarkan prinsip desentralisasi dan transparansi. Bertujuan untuk menyediakan platform di mana pembeli dan penjual dapat terlibat dalam transaksi peer-to-peer dengan bantuan teknologi blockchain dengan memanfaatkan Pi cryptocurrency yang telah memperoleh daya tarik yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Mall menawarkan ekosistem yang aman dan efisien bagi individu untuk berdagang barang dan jasa. Oke, kita coba lihat teman-teman ya di sini. Apakah ada informasi ya atau ada keterangan di sini sudah melakukan transaksi ya? Kita coba translatekan sebentar ya di sini. Nah, di sini oke, di sini berita ya teman-teman ya. Nah, untuk bukti transaksinya masih belum bisa saya lihat ya teman-teman ya, karena ini harus login melalui Pi browser ya. Sedangkan kita ini loginnya melalui Chrome, guys. Oke, mungkin nanti di akhir video ya atau di video selanjutnya nanti kita coba cari dulu ya teman-teman ya informasinya, guys. Oke, kita kembali lagi ya. Kita coba scroll ke bawah di sini. Selama fase pengujiannya, The Voice of Pi Decentralized Mall menyaksikan masuknya transaksi yang mengesankan. Karena pengguna dengan penuh semangat berbondong-bondong untuk mengeksplorasi penawaran unik dari platform tersebut. Harga barter barang-barang khusus ya, dilambangkan dengan Pi melonjak hingga nilai yang mencengangkan lebih dari $100. Oke, di sini keterangannya lebih dari $100 ya teman-teman ya, tetapi kita ambil pasnya aja ya di sini jadi $100 ya. Lonjakan nilai ini menandakan kepercayaan pengguna terhadap platform dan potensinya untuk merevolusi landscape perdagangan tradisional. Oke ya. Kita coba lihat di sini. Ini informasi resminya ada di Twitternya Voice of Pi ya teman-teman. Nah, di sini ada nih ya. Oke, di sini memang harganya bervariasi sekali ya teman-teman. Kemudian selain itu, salah satu ciri khas dari The Voice of Pi adalah memungkinkan pedagang untuk menetapkan harga barang biasa secara bebas. Oke, memang keterangannya di sini vendor itu melakukan transaksinya bebas ya teman-teman ya. Jadi mereka mau mematok harga berapapun bebas, terserah mereka, guys.
Fleksibilitas ini memberdayakan vendor untuk beradaptasi dengan permintaan pasar sambil memberi konsumen berbagai pilihan untuk dipilih. Ini mendorong persaingan yang sehat di antara pedagang dan menumbuhkan lingkungan yang dinamis di mana nilai ditentukan oleh pasar itu sendiri. Oke ya. Nah, ini poin yang saya dapat dari sini ya teman-teman ya. Jadi untuk harga itu ditentukan oleh pasar ya teman-teman ya. Kemudian terserah vendornya mau menjual barangnya di harga berapa. Oke. Nah, di sini ada satu hal yang perlu saya klarifikasi ya teman-teman ya. Ini masih dalam tahap versi uji coba ya teman-teman ya. Jadi ketika uji coba ini bebas ya teman-teman ya. Jadi dari mulai harga rendah ya, kemudian harga sedang ya, mungkin nanti baru bisa tercapai konsensus globalnya ya teman-teman ya. Yang penting itu marketplace-nya bisa uji cobanya dulu sukses ya. Nah, nanti setelah sukses baru publik atau global ya teman-teman ya. Kemudian pengguna memuji antarmuka The Voice of Pi yang ramah pengguna, yang menyederhanakan proses pembelian dan penjualan dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam pasar terdesentralisasi novel ini. Dengan suksesnya peluncuran fase pengujian ini, mall ini siap menjadi pengubah permainan dalam industri e-niaga, memberdayakan individu dan pedagang. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalian harap maklum karena ini masih dalam tahap uji coba ya. Ini masih mending guys. The Voice of Pi ini mereka sudah mulai bergerak ya teman-teman ya. Jadi tidak diam di tempat saja ya teman-teman ya. Tidak diam di tempat. Jadi mereka lebih banyak aksi daripada berorasi guys. Pakar industri memuji potensi The Voice of Pi untuk mengganggu model e-commerce tradisional dengan menawarkan alternatif terdesentralisasi yang memastikan penetapan harga yang adil, menghilangkan biaya yang tidak perlu, dan mendorong transparansi. Jika fase pengujian saat ini terus menunjukkan hasil yang menjanjikan, diharapkan The Voice of Pi Decentralized Mall akan menyaksikan adopsi yang lebih signifikan dan membentuk kembali masa depan perdagangan online. Oke. Jadi di dunia kripto itu ya teman-teman ya, adopsi itu sangat penting sekali guys. Nilai tidak akan terbentuk, harga tidak akan mahal tanpa adanya banyak adopsi dari komunitas. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian di sini apalagi nih guys? Oke, di sini desentralis mall akan menyaksikan adopsi yang lebih signifikan dan membentuk kembali masa depan perdagangan online. Oke ya, jadi membentuk harga konsensus global $314.000 itu ya teman-teman ya, itu harus bertahap ya. Tidak serta-merta ketika open mainnet nilai langsung di $314.000 ya teman-teman ya. Tidak. Semua ada proses dari bawah ya. Ada kontribusi dari para pioner, ada kontribusi dari para vendor ya. Kemudian ada kontribusi juga dari marketplace-nya juga ya teman-teman ya. Ada kontribusi juga dari para komunitas guys. Saat dunia bertransisi menuju merangkul teknologi blockchain dan platform terdesentralisasi, kesuksesan awal The Voice of Pi menandakan sebuah langkah ke arah yang benar. Dengan pendekatan inovatif, terdesentralisasi ini memiliki potensi untuk memberdayakan individu, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengubah cara kita berbelanja online. Nah, itu ya teman-teman ya. Sebetulnya VVoice ini tidak beda jauh ya teman-teman ya dengan Shopee, dengan Tokopedia, Lazada ya teman-teman ya. VVoice ini tidak menyediakan barang ya teman-teman ya, tetapi VVoice ini menjadi wadah ya, menjadi wadah bertemunya antara vendor dan buyer ya teman-teman ya. Nah, ketika itu sudah berjalan dan sudah terbentuk ya, mudah-mudahan nanti konsensus yang teman-teman harapkan ya itu bisa terjadi di masa depan guys. Oke ya teman-teman, bagaimanapun
Kalau mau nilai itu tercapai ya teman-teman ya, harus ada kontribusi. Tanpa adanya kontribusi itu tidak akan terjadi guys, dan semuanya hanya mimpi guys. Oke teman-teman, ini aja dulu ya informasinya. Semoga teman-teman nanti lebih lebih bersabar ya menantikan open mainnet ya. Kalau mau tercapai open mainnet silahkan berkontribusi guys. Jadi tidak hanya berorasi ya teman-teman ya, berorasi di luaran sana, wah open mainnet $314.000, wah tetapi tidak berkontribusi. Hahaha, sama saja bohong guys. Oke, ini aja dulu informasinya. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.